Sampurasun, saudara-saudara yang saya muliakan. Bertemu lagi dengan saya, Ira Indrawardana, yang akan sedikit berbagi baik hal yang menyangkut tentang kehidupan, lebih tepatnya refleksi kehidupan. Tema kali ini saya akan membahas atau memberikan sedikit pengetahuan dari pemikiran dan pengalaman yang dirasakan, yaitu bagaimana kita memaknai dan membaca dari raga waruga atau jasmani diri kita yang di dalamnya mengandung ruh kehidupan yang sesungguhnya merupakan jagat kecil atau mikrokosmos yang bisa kita ambil pengetahuan-pengetahuan, yang bisa kita ambil nilai-nilai dan pelajaran kehidupan sebelum kita jauh keluar melihat, membaca pengetahuan-pengetahuan di luar diri kita. Hadirin yang saya muliakan, Tuhan pencipta semesta alam, apapun sebutannya, yang diyakini semua keagamaan di dunia ini, menciptakan manusia dengan keutuhan jasmania dan rohania sebagai bukti bahwa Tuhan hadir di dunia, hadir di Buana Pancatengah untuk memberikan sebuah bukti bahwasannya kemaha kuasaan, kemaha cinta kasih, kemaha bijaksanaan, kemaha adilan Tuhan sesungguhnya bisa terimplementasi dari perilaku manusia. Siapapun manusia di muka bumi ini, apapun warna kulitnya, semua memiliki kesempurnaan. Bila mana kita belajar dari kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki raga jasmani. Ambil contoh, ketika kita sedang berjalan tanpa menggunakan alas kaki, kemudian kaki kita menginjak duri atau benda-benda yang tajam yang menyebabkan kaki kita sakit, bahkan sampai berdarah. Maka secara manusiawi, raga kita merespon dengan otomatis. Mulut berteriak mengaduh kesakitan. Mata mengeluarkan air mata sebagai bukti kesakitan. Tangan atau kedua tangan kita kemudian mengambil obat-obatan atau benda atau apapun yang sekiranya bisa menyembuhkan rasa sakit di kaki. Kepala pun merunduk, mata pun berfokus pada kaki kita yang merasakan penderitaan itu karena menginjak duri-duri yang tajam itu. Kemudian membalutnya atau mengobatinya sehingga rasa sakit yang menjalar dari kaki sampai ubun-ubun kepala sedikit demi sedikit mereda karena semua organ tubuh kita bergerak secara sistematis dan otomatis. Tidaklah misalnya
mata, kepala, tangan, mulut, telinga, atau organ lainnya. Egois, membiarkan kakinya terus berdarah dan merasakan sakit, tanpa organ lain pun merasakan kesakitan. Kalau istilah orang sudah mengatakan hare-hare. Tetapi faktanya semua manusia, saya kira yang normal semua di muka bumi ini, ketika mengalami peristiwa itu, secara otomatis dan sistematis, semua raga atau unsur-unsur jasmani kita bersikap, bergerak, membantu apa yang sedang dirasakan oleh kaki kita, menolongnya, membasuhnya, membersihkannya, menyapihnya, hingga kaki kita menjadi tidak terasa sakit dan lama-lama sembuh kembali. Dan ketika sembuh, semua organ kita merasakan senang. Belajar dari membaca dan memaknai apa yang kita alami tersebut. Sesungguhnya sebagai manusia yang memiliki pikiran untuk memikirkan, perasaan untuk merasakan, tidak hanya ada dalam pikiran ini saja, tidak hanya dalam perasaan dalam hati ini saja, tetapi unsur pikiran yang memikirkan dan perasaan yang merasakan semua ada dalam ujung telunjuk jari jemari kita. Ada dalam hidung kita, ada dalam ujung mata kita, ada dalam telinga kita, mulut kita, semua ada. Mereka pun memikirkan dan merasakan. Ini artinya bahwa kalau kita sebagai manusia merasa hidup bersama dalam sebuah keluarga, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah sistem tatanan kehidupan alam ini, ketika ada gejala atau ada hal yang menyakitkan, dari hal yang terkecil, dari masyarakat yang terkecil sekalipun, atau dari anggota keluarga yang terkecil sekalipun, atau dari kelompok masyarakat yang terminoritas sekalipun, maka sebaiknya semua anggota keluarga, semua masyarakat, semua tatanan sistem masyarakat di dunia ini mestinya saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk menolong, merasakan penderitaan, dan kemudian menyapihnya, mengembalikan dia kepada keadaan bahagia semula kala. Bahagia yang tentunya diidam-idamkan semua makhluk di bumi ini. Kalau menurut petata dan petitih dari sesepuh adat Karuhun Sunda, ada istilah mengatakan, walagri bibit saati, waluya kedal ku ucap, punahna kulaku diri. Kurang lebih artinya bahwa semua manusia di muka bumi ini, apapun budayanya, apapun rasnya, apapun golongannya, apapun latar belakang sosial, dan semuanya merasakan, menginginkan kedamaian dan kebahagiaan. Namun semua terpulang kepada perilaku nyata manusia yang untuk mengimplementasikan, yang untuk melaksanakan kesejatian manusia yang memiliki rasa kemanusiaan atau berperi kemanusiaan dengan laku lampahnya. Karena tidak ada perbuatan yang baik yang terlihat sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwasannya dengan perilaku yang baiklah maka terlihat agen kemanusiaannya, jati diri kemanusiaannya di muka bumi ini dalam berperilaku baik terhadap dirinya, sesamanya, dan lingkungannya. Itulah sesungguhnya hakikat kalau kita mempelajari, menghayati,
apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Demikian sedikit dari pemaparan saya. Barangkali ada yang bisa menginspirasi dan memberikan pelajaran kehidupan, khususnya buat saya sendiri, dan mungkin buat siapapun yang tergugah hatinya untuk sama-sama selalu menjaga setiap tekad, ucap, lampah kita, agar selalu terimplementasikan dengan hakikat dan kesejatian kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, sebagaimana Tuhan merencanakan menciptakan manusia ke buana pancatengah ini. Pun tabe pun sampurasun.